Pusaka. Kalian sudah belajar tentang tepuk-tepuk? Tepuk anak hebat kan ya? Coba sebelumnya kita lakukan tepuk anak hebat. 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. Rajin belajar, optimis, tanggung jawab, berdoa dengan ikhlas. Anak hebat sukses selalu. Yes, yes, yes. Jigo, jigo, jigo. Nah, jadi kalau anak hebat itu harus rajin belajar dan selalu optimis. Ya, dalam melakukan sesuatu juga harus bertanggung jawab. Kemudian kalian itu harus berdoa. Berdoanya dengan ikhlas. Segala sesuatunya harus dilakukan dengan ikhlas supaya kita mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Nah, pelajaran kemarin kalian menanyakan, kan pelajaran kemarin membahas tentang metamorfosis, ya. Metamorfosis tentang bunga dibantu penyerbukannya oleh apa kemarin? Oleh kupu-kupu. Nah, kalau penyerbukannya gimana caranya prosesnya? Nah, sama ibu sekarang kalian suruh membawa bunga sepatu. Ya, ada yang bawa? Bawa semua berkelompok, minimal berkelompok ya, membawa bunga sepatu. Ibu pinjam satu ya, yang ada 2 satu kelompoknya. Ini ada 3. Pinjamnya ini. Sambil lalu diperhatikan dalam satu kelompok, sambil lalu kerjasama, saling bertanya kalau kurang paham sama kelompok. Nah, ini namanya bunga apa? Bunga sepatu. Bunga sepatu ini merupakan bunga, salah satu contoh bunga yang perkembangbiakannya secara generatif. Apa generatif itu? Perkembangbiakan yang melibatkan 2 alat kelamin. Bagus. Alat kelaminnya itu apa saja? Jantan dan betina. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Dengan contoh kalian membawa contoh ini, contoh bunga sepatu ini, kalian akan tahu mana alat kelaminnya pada bunga. Taunya kalian kan alat kelamin itu pada binatang atau hewan atau manusia, ya. Nah, kalau pada bunga mana, Bu? Nah, yang kuning-kuning ini namanya serbuk sari. Ada kuning-kuningnya? Itu namanya serbuk sari. Makanya kayak serbuk-serbuk dinamakan serbuk sari. Serbuk sari inilah yang dinamakan dengan alat kelamin jantan. Yang kuning dia serbuk. Ya, serbuk sari dinamakan dengan alat kelamin jantan. Paham? Selake dia. Nah, terus yang kepala putih yang mana, Bu? Di bagian tengah ini kan di situ ada yang kayak ini kan. Kepala putih. Nah, itu ya. Terus di situ ada bolongan ke bawahnya. Bolong ke bagian ininya, bunganya. Dilihat di sini. Nah, ini adalah contoh bunga sepatu. Di sini ada kepala putih dan benang sarinya. Yang kuning serbuk-serbuk merupakan benang sari. Sedangkan yang ini dinamakan dengan kepala putih. Kepala putih inilah dinamakan dengan apa, Nana? Alat kelamin apa? Betina, perempuan betina. Ya. Nah, mau nang Bu, nang aja kalau di hewan, kalau di hewan itu namanya bukan perempuan. Kalau di bunga namanya bukan perempuan. Kalau perempuan itu dinamakan untuk alat kelamin yang perempuan tadi. Yang perempuan itu manusia. Ya. Tapi kalau pada hewan, pada bunga kayak gini namanya
menghinggap di bagian kepala putihnya. Kalau sudah menghinggap di kepala putihnya, benang sari tadi yang terbawa oleh kaki kupu-kupu ini akan masuk ke dalam ke apa? Yang ini lagu ini apa namanya? Kepala putih. Nah, terjadilah masuk ke dalam, kemudian terjadi seperti pembuahan. Akan tumbuh bakal biji baru. Masuk ke dalam lagi kamu muncul biji baru. Paham ya? Paham proses penyerbukannya. Kalau ini, kalau di bawah angin bisa di bawah angin. Kalau angin tandus terus aku tahu. Angin tandus arena benang sarinya itu lepas masuk ke sini. Tetapi itu lebih cepat kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kan pasti dia menghingap sini ya. Kupu-kupu itu berdiri di bunga itu buat apa? Buat apa ya? Membantu penyerbukan, bagus. Terus bagi kupu-kupunya, tujuannya untuk apa? Bagi bunganya yaitu membantu penyerbukan. Kalau bagi kupu-kupunya, untuk apa kupu-kupu kok menghingga ke bunga? Kamu sering lihat kupu-kupu hinggap di bunga apa tidak? Sering ya kalau melihat ya, pasti ada di bunga. Nah, untuk apa itu kupu-kupu hinggap di bunga? Untuk makan, ya, untuk mencari makan. Kupu-kupu perlu makan apa tidak? Perlu makan ya. Tetapi dia mulutnya bukan kayak mulutnya manusia. Kalau mulutnya kayak manusia dimakan semua nanti sama bunganya ya kan? Tapi kupu-kupu dia mau model mulutnya paruh kayak paruhnya itu modelnya runcing sehingga menghisap. Makannya itu dengan cara menghisap paruh mulutnya bebek, ayam, burung kayak gitu-gitu ya, nyamuk, tajam runcing ya, tapi itu dinamakan dengan paruh. Separuh nafasku bener, separuh tapi lain ya, paruh sama separuh beda ya, paham ya? Nah, jadi kalian hari ini belajar, kemarin bertanya tentang pelajaran metamorfosis dan kalian bertanya, Bu, bagaimana cara proses penyerbukannya? Nah, tadi sudah kita belajar bersama-sama. Kalian sudah paham berarti sekarang ya? Nah, sekarang tinggal ibu ulang lagi, untuk apa kupu-kupu tadi menghinggap di bunga? Oh, proses membantu proses penyerbukan. Tujuan kupu-kupunya apa? Oh, mencari makan dengan cara menghisap apanya ya? Oh, serbuknya bisa. Apanya? Oh, betul, sari bunganya. Sari di bunganya. Oh, kok ketepaan yang anunya? Yang di dan kok bener ketepaan ya? Kebetulan ya. Tetapi memang benar yang dihisap adalah sari madu bunganya. Sari madu bunganya itu dinamakan dengan nektar. Nektarnya. Sari madu bunga itu nektar. Ya. Jadi tujuannya adalah menghisap sari madu bunga. Kamu pernah memakan atau menghisap bunga-bunga yang dihisap-hisap itu rasanya manis? Oh iya. Ya kan? Nah, itu namanya sari bunganya. Sari bunganya itu namanya ya. Itu namanya sari bunga. Jadi kupu-kupu, kumbang-kumbang di taman banyak menghisap sari bunga dihisap supaya dapat energi, ya kan? Kumbang-kumbangnya jadi bisa berkembang biak. Kalau sudah mendapatkan energi, dia punya tenaga, dia bisa terbang dan dia bisa cari pasangan, bisa berkembang biak ya.
kalian tidak ada mantan guru, tidak ada. Jadi kalian nyebutkan kalau kalian sudah jadi dokter, itu guru SD saya, bukan mantan guru SD saya. Ya, orang guru itu merupakan orang tua di sekolah. Jadi tidak ada mantan orang tua. Itu mantan guru SD saya, tidak boleh. Kalian menyebutkan seperti itu. Kalian menyebutkan itu guru SD saya waktu SD, ya. Bukan mantan. Sekali lagi, harus patuh kepada orang tua dan patuh kepada guru kalian supaya jadi anak yang sukses.